Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumu Thulatsa 12 November 2024 muqabil at-tasi' min Jumada al-ula 1446 mazilna fi darsina fi Fakultas Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitabul Ilm. Maka sebelum kita masuk kepada hadis yang baru, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala babul iktibatil ilmi wal hikmah qala Umar tafaqahu qabla an tusawidu qala haddatsana Humaydi haddatsana Sufyan qala haddatsani Ismail bin Abi Khalid ala ghairi ma haddatsanahu Az-Zuhri qala sami'tu Qais bin Abi Hazim sami'tu Abdullah bin Mas'ud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnatain rajulun atahu Allahu malan fasulita ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahu Allahu al-hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala babul irtibat bil ilmi wal hikmah wa qala Umar tafaqahu qabla an tasawwadu hadatsana Humaydi wa hadatsana Sufyan hadatsana Ismail bin Abi Khalid an ghairi ma haddatanahu Az-Zuhri qala sami'tu Qais bin Abi Hazim qala sami'tu Abdullah bin Mas'ud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnatayn rajulun atahu Allahu malan fasullitu ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Al-Humaydi qala hadatsana Sufyan qala hadatsani Ismail bin Abi Khalid ala ghairi ma hadatsanahu Az-Zuhri qala sami'tu Qais bin Abi Hazim qala sami'tu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnatain rajulun ataahu Allahu malan fasulita ala halakatihi fil haqq wa rajulun ataahu Allahu al-hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Waris qala haddatsana Khalid an Ikrimah an Ibni Abbas qala dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa qala Allahumma 'allimhul kitab Allahumma 'allimhul kitab. Maka di dalam hadis yang pendek ini, awas, nanti siap ditanya sanad dan matan langsung, hafal. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana, menunjukkan bahwa Imam Al-Bukhari mendengar dari gurunya dengan sighah at-tasrih haddatsana, telah meriwayatkan kepada kami Abu Ma'mar. Maka Syekh Al-Bukhari Abu Ma'mar, dia adalah Abdullah ibnu Amr At-Tamimi Al-Basri, dan dia hidup di Tabaqah Al-Ashirah, Tabaqah yang merupakan gurunya Imam Al-Bukhari, dan sezaman dengannya Imam Ahmad dan Yahya ibnu Ma'in dan yang lainnya. Adapun kedudukan dari Abdullah ibnu Amr Al-Basri ini, maka dia di atas derajat thiqah. Telah berkata Abu Zur'ah, kana thiqatun hafidhon. Qala Abdurrahman, anaknya Abu Hatim, yakni annahu kana mutqinan. Maka di saat dia menanyakan kepada Abu Zur'ah, perlu diperhatikan
agar selalu diingat, dicatat bahwa Imam Abu Hatim mempunyai anak Abdurrahman ibnu Abi Hatim yang menulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil, anaknya Abu Hatim. Dan kitab ini kitab yang agung karena banyak seperti di zaman now kita mengambil faidah dari kitab tersebut. Dan kitab tersebut menanyakan tentang rawi-rawi hadis. Dan kebanyakan dari pertanyaan ini karena Abu Hatim sezaman dengan Abu Zur'ah, dan Abu Zur'ah, Abu Hatim keduanya di tabaqah yang ke-10 sezaman dengan Imam Ahmad, dan Imam Ahmad sezaman dengan Yahya ibnu Ma'in, dan juga di atasnya sedikit Ali ibn al-Madini, dan juga Amr ibnu Ali al-Fallas, dan juga di tabaqah yang ke-9 dari Yahya ibnu Sa'id al-Qattan. Maka faidah dari zaman-zaman para ulama yang berdekatan ini, maka Ibnu Abi Hatim Abdurrahman mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan tentang rawi kepada mereka. Maka inilah yang menjadi kekuatan kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Maka di sini seperti rawi yang di tabaqah ke-10 Abdullah ibnu Amr Abu Ma'mar, maka dia bisa dijelaskan keadaannya dengan pertanyaan Ibnu Abi Hatim. Maka berkata Ibnu Abi Hatim kepada Imam Abu Zur'ah, bagaimana keadaan Abu Ma'mar? Dikatakan oleh Abu Zur'ah, kana hafidhon, bahwa dia seorang yang hafidh. Kemudian Abdurrahman mentafsirkan apa maknanya, annahu kana mutqinan, bahwa dia itu dalam keadaan mutqin, hafalannya sangat kuat. Maka ini dari ucapan Imam Abu Zur'ah yang dinukilkan oleh Abdurrahman, dan bahkan ucapan dari bapaknya Abu Hatim, meskipun bapaknya adalah mutasyaddid, maka dia akan pelit untuk mentausik. Maka dikatakan oleh Abdurrahman, wasaltu abi, dan aku menanyakan tentang dia atas bapakku Abu Hatim. Apa jawabnya? Saduqun mutkinun qawiyul hadis, ghairu annahu lam yakun yahfad wa kana lahu qadarun inda ahlil ilm. Maka Abu Hatim hanya mengatakan saduq dan tidak begitu kuat hafalannya, mutkinul hadis atau mutkinun qawiyul hadis, dan dia mempunyai pemikiran qadar. Maka Abu Ma'mar dilempar oleh beberapa ulama di zamannya sebagai orang yang mempunyai pemikiran al-qadar, namun dohirnya dalam keadaan sudah bertaubat dan seterusnya. Maka ini ucapan Abu Hatim. Kesimpulannya dia mengatakan sadukun mutkin. Maka kalimat mutkin menunjukkan hafalannya di atas derajat thiqah, qawiyul hadis. Meskipun dia menurunkan setelah itu, hafalannya tidak begitu kuat. Maka ini dari ucapan dua imam di zamannya. Dan begitupun berkata Ali ibnul Madini, bahwa dia lebih mencintai periwayatan kepada gurunya Abdul Waris. Maka di sini nanti dia akan meriwayatkan kepada gurunya Abdul Waris. Maka Ali ibnul Madini lebih mencintai periwayatan dari Abu Ma'mar kepada gurunya Abdul Waris. Dan disebutkan dari Yahya ibnu Ma'in, Ibnu Ma'in mengatakan siqatun sabtun,
Dan kalimat siqatun sabtun adalah kalimat yang sangat tinggi, menunjukkan dia di atas derajat siqah. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, sahibu Abdul Waris siqatun sabtun. Maka maknanya dia itu dari murid yang ma'ruf dari Abdul Waris, dan dia dalam keadaan siqatun sabtun. Di riwayat siqatun nabilun akilun. Makna nabil adalah cerdas, bahwa orang ini cerdas. Maka bagaimana dengan Abu Hatim yang mengatakan kana la yahfaz, bahwa dia itu tidak hafal. Wallahu a'lam, ucapan seperti Abu Hatim yang mutasyaddid bisa dikarenakan karena dia memandang kepada pemikiran yang dilemparkan oleh sebagian ulama bahwa dia qadari, sehingga dia menurunkan derajatnya karena mempunyai pemahaman ini. Dan begitupun Ya'qub ibnu Syaibah mengatakan kana siqatun sabtan. Dan ini pun pujian yang sangat kuat. Wa kana ghaliban ala Abdul Waris. Maka hadis-hadisnya itu banyak periwayatannya dari Abdul Waris. Dan berkata Muhammad ibnu Sa'ad, kana katsiru riwayah an Abdul Waris, bahwa dia periwayatannya dari Abdul Waris sangat banyak. Maka inilah keadaan dari Abu Ma'mar, siapa namanya tadi? Abdullah ibnu Amr. Maka dia hidup di tabaqah yang ke-10 dan dia dikatakan oleh Al-Hafidh siqatun sabtun. Maka dia di atas derajat siqah. Kemudian berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdul Waris. Maka dia di sini tadi gurunya yang paling banyak periwayatan Abu Ma'mar dari Abdul Waris. Maka lihat bagaimana Imam Al-Bukhari periwayatannya sangat kuat. Dia memilih periwayatan Abu Ma'mar dari gurunya Abdul Waris, dan Abdul Waris di sini gurunya yang paling dominan dari Abu Ma'mar, Abdullah ibni Amr. Maka Abdul Waris ibnu Sa'id, dia ibnu Dakwan, Abdul Waris ibnu Sa'id ibnu Dakwan, maka dia At-Tannuri Al-Basri. Maka dua rawi di sini dari Basrah. Adapun tabaqah, aina mikrofon. Adapun tabaqah, beliau ada di tabaqah yang ke-8. Dan tabaqah yang ke-8 adalah tabaqah wusta min itba'i tabi'in. Maka hidup di zamannya seperti Abdullah ibn Mubarak dan juga Hamad ibnu Zaid dan Hamad ibnu Salamah. Maka begitupun di sini Abdul Waris ibnu Sa'id ibnu Dakwan hidup di tabaqah yang ke-8. Dan dia di sini adalah rawi yang di atas derajat siqah. Berkata Abu Hatim Saduq, yu'addu minas siqat huwa asbat min Hamad ibni Salamah. Maka di sini pujian dari Abu Hatim sampai mengatakan dia lebih kuat dari Hamad ibnu Salamah. Dan Hamad ibnu Salamah imam di zamannya dengan Hamad ibnu Zaid. Meskipun jelas Hamad ibnu Zaid lebih kuat daripada Hamad ibnu Salamah, namun di saat Abu Hatim mengatakan dia lebih kuat daripada Hamad ibnu Salamah, menunjukkan Abdul Waris ibnu Sa'id ibnu Dakwan adalah seorang yang hafalannya kuat. Dan berkata Abu Zur'ah siqah. Dan Imam Ahmad ibnu Hanbal mengatakan kana ashahun nas hadisan an Husain al-Muallim wa kana salihul hadis. Dan berkata An-Nasa'i siqatun sabtun. Maka di sini menunjukkan bahwa dia dalam keadaan di atas derajat siqah. Dan berkata Syu'bah ibnul Hajjaj, tu'rafu
al-itqan fi qafah. Maka ini pujian yang tinggi maknanya. Bismillah. Bahwa Abdul Warith, siapa yang berkata Syu'bah, dan Syu'bah di atasnya, dohirnya dia dari murid Syu'bah, meskipun di atas satu tabaqah. Maka Syu'bah di tabaqah yang ke-7 dan Abdul Warith tadi di tabaqah yang ke-8, bisa jadi dia gurunya. Tu'raful itqan fi qafah, bahwa diketahui Abdul Warith dari kemutkinannya itu dari qafah, dari leher bagian belakang. Maksudnya dia tidak membaca kitab dan hafal dari hafalannya. Dan permasalahan al-qadar, maka berkata anaknya membela Abdus Somad ibnu Abdul Warith. Jadi Abdul Warith mempunyai anak namanya Abdus Somad dan dia muhadis juga. Maka dia di saat mendengar para sebagian rawi mengatakan dia itu qadari, mempunyai pemahaman qadar, maka Abdus Somad marah mengatakan makdzubun ala abi. Wa ma sami'tu minhu yaqul fil qadar qad syai'an. Maka di sini faedah bagi kita bahwa sebagian para ulama ada yang keadaannya itu hanya digosipkan, tidak mempunyai pemikiran qadar. Namun sebagian dari para ulama yang tidak takut kepada Allah, maka dia dengan mudah mengatakan hada qadari, dan hada jahmi, dan hada rafidi, dan hada syi'i. Maka banyak dari para perawi dia itu disebutkan di takrib atau yang lainnya rumia. Maka di situ ditulis apa? Rumia bil qadar. Maka dengan sigatu tamrid, rumia, disangka atau dilempar dengan jarah al-qadar. Maka pada hakikatnya dia bukan al-qadari. Dan al-qadari kelompok firqah yang sesat di zaman dulu, yang mana mereka sampai menafikan qadar. Al-amru unuf. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di Sahih Muslim awal dari hadis. Yang mana Yahya ibnu Ya'mur datang ke Madinah untuk bertemu dengan siapapun dari sahabat meminta fatwa. Maka bertemulah dengan Abdullah ibnu Umar. Maka Yahya ibnu Ya'mur mengatakan, indana fi Kufah atau fi Iraq rajulun yusamma Ma'bad al-Juhani wa huwa yaqul fa innallaha lam ya'lam wal amru unuf, bahwa Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka perkaranya al-unuf, maknanya Allah hanya mengetahui perkara yang sekarang sudah terjadi dan sedang terjadi. Maka ini penghinaan kepada Allah. Maka marahlah Ibnu Umar dan mengatakan ana bari'un minhu wa hum minna bura'a. Lihat lafadznya. Ana bari'un minhu. Aku berlepas diri dari kelompok ahlul bid'ah ini. Harus seperti itu. Kelompok ahlu sunnah tidak mendekatkan kepada kelompok ahlul bid'ah. Awas. Maka jika ada sunni kemudian dekat dengan ahlul bid'ah, seperti Firanda dekat dengan Dery Sulaiman, foto-fotonya, dan seterusnya, dan keadaan seperti ini bukan dari perbuatan ahlu sunnah. Yang mana Dery Sulaiman dari pemain death metal, kemudian kita katakan tidak bertobat karena terus berhubungan dengan musik, dari kelompok B-nya aja keluar. Namun akhirnya masuk ke jamaah tabligh, dan di jamaah tabligh tidak punya ilmu. Akhirnya dia menghalalkan musik dan bahkan berdakwah dengan musik. Maka orang-orang yang mengetahui tentang musik, dulu kita pun punya band di Bandung.
cakrawala band. Kita tinggalkan karena Allah dan kenal ahli sunnah, musik haram. Dan gitar kita dicacang, gitar Yamaha. Semua kakak marah, sadar, mahal. Namun karena Allah, berbeda dengan orang ini. Maka orang ini dari death metal kemudian pindah ke jamaah tabligh. Tidak melihat bahwa musik itu haram. Akhirnya yang tadinya tempat dia di panggung yang didatangi oleh orang-orang metal, anak-anak metal, maka di sini dia berdakwah mungkin di tempat seperti masjid, meskipun bukan masjid, tapi suasananya seperti suasana religi. Kemudian di acara-acara religi seperti maulidan dan seterusnya, maka dia di sini menyanyikan naik kepada derajat bid'ah. Kalau yang tadinya dia menyanyi mungkin gelitik hatinya ini maksiat. Namun setelah itu dia menyanyikan genjrengan gitarnya dalam keadaan bid'ah, melaksanakan ibadah. Maka akhirnya dia menulis dari lagu-lagunya yang ma'ruf. Maka raja mati, orang kaya mati, orang miskin mati, semuanya mati. Itu lagunya yang ma'ruf. Orang Payakumbuh. Nggak dengar. Al-muhim, di sini tidak ada yang namanya musik dijadikan untuk dakwah. Maka musik telah ada di zaman Nabi. Dan Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran dan menyebutkan bahwa musik itu adalah dikatakan dengan lahwal hadis di dalam surat Luqman. Dan ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas bahwa makna lahwal hadis adalah al-ma'azif, alat-alat musik. Wa minan nasi man yastari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Akadal Quran sah. Maka sebagian dari manusia mengambil lahwal hadis, ucapan-ucapan yang memalingkan dari jalan Allah. Maka ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud sampai bersumpah wallahi wallahi fa innahu al-ma'azif, bahwa yang diinginkan alat musik, yang diinginkan dan lahwal hadis adalah musik. Maka musik itu disebutkan di Al-Quran sebagai lahwal hadis yudillu an sabilih, di mana menjauhkan dari jalan Allah. Maka Nabi tidak berdakwah dengan musik. Dan bahkan perkara yang haram dikeluarkan hadis oleh Imam Al-Bukhari mu'allaqan dan disambung oleh Imam Abi Dawud dari Abi Hurairah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun yastahiluna al-arba', bahwa akan datang suatu kaum di zaman yang akan datang setelah meninggalnya Nabi kelak, orang-orang yang menghalalkan perkara yang ma'ruf dia itu haram. Yang pertama al-hir wal harir wal khamr wal ma'azif, 4 perkara. Pertama al-hir. Al-hir maknanya dimutlakkan kepada misisfi, yakni perzinaan, farj. Yang kedua harir, libas harir, pakaian dari sutra untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan tidak apa-apa. Ketiga khomer, ini mutlak laki-laki perempuan. Dan yang keempat, ini poin pendalilannya, al-ma'azif. Al-ma'azif, alat-alat musik. Maka alat-alat musik haram hukumnya dari Al-Quran dengan tafsir salaf dan juga dengan hadis
yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allaqan dan disambung oleh Imam Abi Daud dengan sanad yang sahih. Maka sahih hadis ini. Maka dari dua pendalilan di sini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disuruh berdakwah kepada tauhid dengan berbagai sarana-sarana yang dibolehkan oleh Allah, maka tidak melaksanakan dakwahnya dengan musik. Padahal musik itu ada di zaman Nabi. Maka kalau dia itu sarana untuk ibadah dan sarana untuk dakwah, kenapa Nabi tidak melaksanakannya, bahkan mengharamkannya? Adapun mereka orang-orang yang mengatakan berdakwah dengan musik, ataupun di zaman Doeloe satria bergitar, nada dan dakwah, berdakwah dengan dangdut di zaman Roma Irama, maka semua ucapan-ucapan ini jika dikembalikan kepada dalil, taib, mana pendalilan nada dan dakwah? Nada dari musik dengan dakwah dijadikan dakwah, maka tidak ada kebenaran sama sekali. Semuanya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Maka kelompok Ahlul Bid'ah jelas dia itu tidak akan bersatu dengan Ahli Sunnah, bagaikan air dengan minyak. Maka Ibnu Umar langsung mengatakan, ana bari'un minhu. Bukannya setuju, bukannya selfie bersama. Maka harusnya Salafi mengaku Salafi tidak mau selfie dengan orang-orang seperti pemusik seperti ini. Alhasil Ibnu Umar mengatakan, ana bari'un minhum wa hum minna bura'a, kepada Ma'bad al-Juhani al-Qadari. Maka manhaj al-Qadariyah manhaj yang salah dan buruk, dan wajib bagi kita untuk menjauhkan manusia darinya dan mendohirkan dakwah kita bahwa kita tidak sama dengan mereka. Bukan selfie bersama, bukan diam, dan seterusnya. Dan begitupun Abdul Somad dulu. Dia membela bapaknya bahwa bapaknya bukan Qadari. Dikatakan berdusta orang-orang yang mengatakan bapak saya Qadari. Dan dia muhaddis. Disebutkan bahkan ma sami'tu minhu. Aku tidak pernah mendengar yaqul fil qadar qat. Aku duduk di majelisnya. Seperti Hudzaifah duduk terus di majelis kita. Kalau kita mempunyai pemikiran yang selain Ahlus Sunnah, Hudzaifah akan memahami, dan anak-anak kita dan murid-murid yang lain. Oh, ini mengajak kepada pemikiran Khawarij ataupun Qadari ataupun Murji'ah dan seterusnya. Maka Abdul Somad mengatakan, semenjak dulu belajar dengan ayahku ilmu hadis, tidak pernah satu kalimat pun mengajari kepada ucapan Al-Qadar. Subhanallah, pengakuan dari anaknya. Berkata Ali ibn al-Madini sabtun. Berkata Muhammad ibn Sa'ad, thiqatun hujjatun. Dan para ulama yang lainnya memuji seperti itu. Begitupun Yahya ibn Ma'in, thiqatun illa annahu yaral qadar. Maka Ibnu Ma'in pun mengambil dari ucapan-ucapan yang ada pada dia, bahwa dia rawi yang thiqah saja, karena mempunyai pemahaman qadar sehingga menurunkan dari derajat imam. Kemudian meriwayatkan dari Khalid. Siapa Khalid di sini? Khalid ibnu Mihran al-Hadza. Maka Khalid ibnu Mihran al-Hadza, dia juga minal Basrah. Maka 3 rawi di sini dari Basrah. Dan Khalid al-Hadza dia juga dalam keadaan imam muhaddis, di atas derajat thiqah. Maka telah berkata Imam Ahmad, sabtun.
Dan ini adalah lafaz di atas derajat thiqah, hafalannya sangat kuat. Dan berkata Imam Al-Hakim An-Naisaburi, penulis kitab Al-Mustadrak, minal a'immah alladina yujma'u hadithuhum. Dia termasuk imam-imam yang dikumpulkan hadisnya. Kum ya khi ana qad qultu lak alladhi yan'as kum bi nafsi. Musnas yadribuna. Maka di sini dia lebih berhak untuk rawi di atas derajat thiqah. Dan dithiqahkan oleh para ulama. Dan berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar thiqatun. Maka di sini kita katakan kurang. Yang lebih baik dia thiqatun sabtun. Seperti Abdul Waris. Dan juga seperti yang sebelumnya Abu Ma'mar. Maka Khalid Ibnu Mihran dia masyhur dengan Al-Hadza. Dan kalimat Al-Hadza barakallahu fikum adalah sendal. Maka kalimat ini didapatkan bukan penghinaan bahwa dia itu tukang sendal atau sebagainya. Maka disebutkan di tarikh dia bukan pembuat sendal, tetapi dia banyak duduk dengan orang-orang yang membuat sendal. Mungkin teman-temannya dia banyak yang membuat sendal, maka dia banyak duduk dengan mereka dan dilaqabi dengan Al-Hadza, pembuat sandal. Maka dia seorang muhaddits, bukan tukang sandal ataupun sol sepatu. Dan dia hidup di Tabaqah Al-Khamisah. Dan di Tabaqah Al-Khamisah, Tabaqah yang hidup di zamannya Sulaiman Ibnu Mihran, Imam Al-A'mash, yang mana dia adalah termasuk dari tabi'i yang kecil. Kemudian meriwayatkan an Ikrimah, dan Ikrimah di sini adalah maula dari Ibnu Abbas, dan Ikrimah asalnya adalah Barbari, dan Barbari dia adalah penisbatan kepada orang-orang yang hidup di Afrika yang badannya kekar. Mungkin dulu pernah dengar waktu kecil Conan the Barbarian. Nah itu dia. In English barbarian atau barbarian. In Arabic barbari. In Indonesia apa? Orang barbar. Dengarkan sering. Oh barbar sekali dia. Sekarang kalimat barbar dijadikan seperti buas. Ataupun tidak tahu aturan. Gimana anak itu? Oh, barbar sekali anak itu. Diambil dari ini asalnya. Barbari. Maka Barbari kabilah yang sekarang di Libya banyak. Dan dia kulitnya hitam, tubuhnya besar. Dan pernah kami juga waktu di Damaj, dari kelompok orang-orang Libya ada yang tinggi besar dan mengajar ilmu nahwi. Kita tanya, antum kabilahnya dari mana? Ana Barbari. Ingat, oh ini yang dinamakan Barbari. Maka dia Ikrimah ini asalnya budak belian dari Afrika. Namun lihat bagaimana Allah menginginkan kemuliaan seperti di dalam hadis yang telah kita lewati. Hadis man Muawiyah. Mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kepada seseorang kemuliaan di dunia dan di hari akhirat, Allah faqihkan dia menuntut ilmu terus dan belajar terus menjadi ahli dalam bidang ilmu agama. Ini jika Allah menginginkan. Maka mafhum al-mukhalafah kebalikannya, jika Allah tidak menginginkan, akan menyibukkan orang ini dengan dunianya, akan menyibukkan orang ini lalai dari ilmu, tidak mau menghadiri majelis ilmu dan sebagainya. Maka dulu Al-Barbari ini bekas budak, dijadikan perbudakan. Kemudian dohirnya dijual
dibawa ke Jaziratul Arab, kemudian dijual di Makkah atau di Madinah. Maka dibelilah oleh Ibnu Abbas dan dibebaskan. Dan tadi hadis disebutkan Allah jika menginginkan kebaikan kepada seseorang dijadikan dia faqih agama, pada ilmu agama. Maka setelah dibebaskan dia bebas. Dan nasabnya mengikuti kepada Ibnu Abbas siapa? Al-Qurashi. Maka mulia. Maka pengen jadi Quraisy. Dari Bandung pengen kabilahnya jadi Quraisy. Jadi budak dulu. Nanti dipiara oleh orang Quraisy. Nanti dibebaskan. Nah. Jadi Al-Qurashi Al-Bandunji. Orang mana ya? Orang Cicahem. Tapi Qurashi ya. Hidungna oge pesek. Tapi Qurashi. Ya dia bekas budak terus dibebaskan. Begitupun di sini. Barbari hitam. Ya ma'ruf seperti orang Afrika. Tapi Qurashi. Orang Quraisy. Seperti kami Ruzek. Lihat Syekh Ruzek. Qurashi. Bagaimana hidungnya dan sebagainya. Ini orang Afrika. Maka jika kalian pengen Qurashi juga seperti itu. Maka di sini bagaimana Allah mengangkat derajat Ikrimah. Setelah dibebaskan, tuannya Ibnu Abbas, ahlu tafsir, ahlul ilm dalam berbagai ilmu. Akhirnya aku menuntut ilmu. Diangkat derajatnya dari perbudakan menjadi seorang alim ulama di zamannya. Maka bersyukurlah kalian di mana kalian terus melaksanakan menuntut ilmu. Dan kalian dalam keadaan terus melaksanakan kewajiban-kewajiban. Maka Allah mencintai kita semua yang ada di sini. Dengan memberikan ilmu. Dan justru dengan ilmu itu kita akan semakin meningkat. Dan melebarkan sayap. Dan Ikrimah akhirnya menjadi ahli tafsir. Seperti yang membebaskannya. Maka meninggal Ibnu Abbas. Ilmu tafsir ada di tangan siapa? Ikrimah. Dan yang lainnya. Bukan Ikrimah saja. Namun dia termasuk dari murid Ibnu Abbas yang paling kuat. Dan dia kedudukannya di atas derajat sikoh. Sikotun sabtun. Dan dia hidup di tabaqah yang ketiga. Berarti tabaqah al-wusta min minat tabi'in. Maka dia hidup di zaman Al-Hasan Al-Basri, hidup di zaman Muhammad ibn Sirin, hidup di zaman Zaid ibn Aslam, dan anak-anaknya para sahabat yang lain. Maka dia nisbahnya adalah Al-Qurashi, Al-Barbari, Al-Madani, Al-Hashimi. Masya Allah. Min Bani Hashim. Dari Al-Barbari Afrika menjadi Bani Hashim. Nikmah min Allah. Lihat Allah mengangkat derajatnya di dunia dari nasab dan juga dari ilmu. Maka terus kalian menuntut ilmu dan janganlah terputus dan syukuri. Karena terputus dari ilmu akan mudah. Nanti akan dikatakan antum gak senang di sini, akhirnya dipulangkan. Atau antum berpikiran ingin bekerja dan sebagainya dipulangkan. Maka dengan mudah Allah akan menjauhkan dari menuntut ilmu. Maka Ikrimah Maula Ibni Abbas, dikarenakan ilmunya maka Allah mengangkat dia yang tadinya bekas budak menjadi imam muhaddis. Dan dari para ulama yang memuji dia banyak sekali. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, thiqatun yuhtaju bihi. Dan berkata Ibnu Hibban, kana min ulama innas fi zamanihi bil Quran wal fiqh. Bahwa dia termasuk dari imamnya di zamannya dari ilmu Al-Quran. Karena tadi telah kita jelaskan dia bekas budak Ibnu Abbas dan belajar ilmu dari Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas dari keutamaannya di dalam hadis ini yang kita baca adalah orang yang paling banyak ilmunya dari sahabat, digelari dengan Al-Bahr. Apa makna Al-Bahr? Samudra yang ilmunya sangat luas.
Dan dilakobi yang kedua al-hibr. Al-hibr itu tinta. Maka di zaman dulu jika orang ingin menulis membutuhkan kepada bulu kemudian dimasukkan kepada tinta. Maka tinta itu alat untuk menulis. Maka dia itu bagaikan tinta menulis ilmu. Maka Al-Hafidh mengatakan siqatun sabtun alimun bitafsir. Bahwa dia adalah siqatun sabtun di atas derajat siqah. Dan dia ahli dari tafsir. Dan berkata Muhammad ibn Sa'ad, kathirul hadis wal ilm, bahrun minal buhur. Maka dia adalah banyak sekali hadisnya. Dan dia bahrun minal buhur, dia bagaikan lautan dari samudra yang mengambil ilmu dari Ibnu Abbas. Maka inilah dari Ikrimah dan meriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Maka Abdullah ibnu Abbas, apakah telah kita lalui dari keutamaannya? Pernah kita lewati? Sudah pernah belum? Hadis Ibnu Abbas. Masa belum? Belum pernah hadis Ibnu Abbas lewat. Sudah kan? Maka Abdullah Ibnu Abbas telah kita lewati biodata dan biografinya. Dia adalah sepupu Nabi. Dari Abdullah Ibnu Abbas. Dan Abbas paman Nabi, anak paman berarti sepupu. Maka dari keutamaan Ibnu Abbas minal muksirin fi riwayatil athar. Bahwa dia termasuk dari sahabat yang paling banyak hadisnya. Ranking keberapa Ibnu Abbas? Aina mikrofon. Ranking keberapa Ibnu Abbas? Diam semua. Yang pertama Abu Hurairah, summa yalihi Ibnu Umar. Kemudian Anas Ibnu Malik. Kemudian Ibnu Abbas baru Aisyah. Maka Ibnu Abbas termasuk dari ranking keempat. Al-Muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tsumma yalihi Ibnu Umar, Anasun wa Ibnu Abbas. Maka setelah itu Anas Ibnu Malik dan kemudian Abdullah Ibnu Abbas. Maka Abdullah Ibnu Abbas mengambil ilmu dari Nabi dan menghafal hadis-hadis dari Nabi yang banyak sehingga dia termasuk dari orang yang meriwayatkan ribuan hadis. Yang pertama Abu Hurairah. Hadisnya 5.740 hadis. Kemudian setelah itu Abdullah ibnu Umar. Kemudian setelah itu Anas ibnu Malik 2.000-an. Dan setelah itu Ibnu Abbas. Maka ini keutamaan Ibnu Abbas. Dan keutamaan yang kedua yang kita sebutkan sekarang di hadis ini. Maka lihat di dalam hadis ini. Berkata, kita masuk kepada matan an Ibnu Abbas qala dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memelukku. Hadis ini mukhtasar. Hadis ini adalah ringkasan dari hadis yang sebelumnya yang panjang bahwa Nabi masuk ke WC dan Ibnu Abbas mencarikan air untuk Nabi agar ber-MCK, dimudahkan untuk ber-MCK. Maka akhirnya dia membawa bidalwin min ma'in, dia memberikan kepada Nabi ini untuk membersihkan dari najasah. Maka setelah selesai Nabi memeluk dari sepupunya ini. Lalu apa dia doakan? Allahumma alimhul kitab. Ini poin pendalilan dari keutamaan Ibnu Abbas bahwa Nabi mendoakan Ibnu Abbas agar faham kepada ilmu Al-Quran dan hadis dan ilmu agama. Maka ini wajah pendalilan dari pendalilan kitabul ilm. Bahwa Nabi mendoakan sepupunya Allahumma alimhul kitab. Dan doa ini mustajab. Maka tidaklah Ibnu Abbas kecuali imamnya dari para sahabat. Dan dia termasuk dari sahabi yang sogir.
Maka ada sahabi yang sangat muqaddam seperti Abu Bakar wa Umar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali dari segi khilafah dan dari segi usia. Maka Abu Bakar dan Umar dan Utsman orang-orang yang hampir sebaya dengan Nabi. Maka di atas Nabi mereka sedikit. Adapun Ibnu Abbas maka dia para sahabat yang muda seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan yang lainnya. Maka Ibnu Abbas di sini dalam keadaan masih muda namun menonjol sekali ilmunya. Sehingga Umar Ibnul Khattab di zamannya, di zaman keemasan Umar Ibnul Khattab menjadikan Ibnu Abbas sebagai Majelis Asyura, kalau sekarang seperti MPR dan seterusnya, yang mana terkumpul padanya orang-orang yang di Majelis Syura, orang-orang yang paling dekat kepada Nabi dari segi usia dan ilmu, dan juga dari al-hijrah minas sabiqin al-awwalin. Kemudian dimasukkan Ibnu Abbas. Maka semua orang tercengang. Bagaimana Umar memasukkan anak ABG baru kemarin gede, Ibnu Abbas, yang duduk bersama para kibar Quraisy dan kibar Al-Ansor. Maka Umar mengatakan, kami menjadikan Ibnu Abbas bukan dilihat dari usia, tetapi dilihat dari ilmunya. Maka di sini lihat bagaimana Allah mengangkat ilmu. Seperti di Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu dari hanya sekedar orang-orang yang beriman. Maknanya, orang-orang yang beriman di atas dari orang-orang yang muslim. Namun dari orang-orang yang beriman semuanya beriman melaksanakan kewajiban-kewajiban, di sana di atas lagi ada orang yang berilmu, maka ditinggikan oleh Allah derajatnya. Dan di dunia, lihat ditinggikan. Seperti saudara-saudara kita semuanya ahlu sunnah. Namun ada ustadznya. Namun ada orang yang didahulukan. Namun ada orang yang dijadikan marja sumber. Diambil fatwanya. Diambil dari ucapannya. Maka di sini, ini makna Allah mengatakan, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Dan juga diangkat derajatnya, dijadikan sumber fatwa seperti ucapan Allah di ayat yang lain. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian, menuntut ilmulah kalian bersama orang-orang ahlu dzikr, ahlul ilm, jika kalian tidak mengetahui. Dua ayat ini menjadi pendalilan bahwa orang yang berilmu di atas dari derajat orang-orang yang beriman. Maka Ibnu Abbas usianya kecil, namun Umar menjadikannya sebagai bagian dari Majelis Syura yang akan memberikan fatwa dan menyumbangkan pemikirannya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka ini doa Nabi yang diijabahi. Maka poin pendalilannya di hadis yang pendek ini, Allahumma alimhul kitab. Nabi memberikan doa kepada Ibnu Abbas, ya Allah, berikanlah dia kefahaman kepada Al-Quran dan juga sunnah. Dan di riwayat yang lain disebutkan, Allahumma faqihu fid din. Wahai Allah, jadikanlah Ibnu Abbas faqih, memahami kepada agamanya. Dan juga di riwayat Al-Hakim di Mustadrak, Allahumma alimhu at-ta'wil. Maka wahai Allah, ajarilah dia at-ta'wil, pentafsiran Al-Quran. Maka dari lafaz-lafaz ini maknanya bersifat umum, bukan hanya tafsir Quran saja, namun dia ma'ruf dari ilmu tafsir Al-Quran. Maka ilmu agama ini ada Al-Quran dan ada hadis. Maka inilah kedudukan Ibnu Abbas. Dia ranking keempat dari para penghafal hadis, dan dia dari para ulama yang masih muda yang dijadikan oleh Umar di Majelis Syura, menunjukkan bahwa dia tinggi derajatnya. Dan ini sesuai hadis Umar sendiri, di mana Umar mengatakan, aku mengingat Nabi mengatakan, yarfa'illahu ladina,
Mengingat ucapan Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa wada'a bihi akharun, bahwa telah benar ucapan Nabi, Allah mengangkat suatu kaum karena ilmunya, dan Allah menjatuhkan suatu kaum karena menjauhi dari ilmu. Maka bersyukurlah kalian terus-menerus dalam keadaan menuntut ilmu, dan insya Allah kalian di sini menuntut ilmu dalam beberapa tahun. Kita akan mengirimkan kalian ke Yaman. Maka setelah itu kalian berdakwah di Indonesia, maka insya Allah ada masa depan yang cerah. Tidak kita mengajari kalian dari SD 6 tahun kita peras tiap bulan bayar uang bla bla bla. Setelah itu 3 tahun katanya SMP kita peras lagi tiap bulan bayar demikian dan demikian uang administrasi, uang SPP bla bla bla. Kemudian 3 tahun lagi SMA. Kemudian 2 tahun pengabdian. Setelah itu kemana? Allahu a'lam. Akhirnya banyak dari mereka akhirnya pulang kuliah atau daftar jadi bintara atau daftar jadi polisi atau jadi satpam misalnya atau yang lainnya. Kemana? Maka di sini insya Allah kita memberikan wadah permasalahan dakwah ibadah. Maka Ma'had Muqbil Al-Wadi'i bukan punya kita yang ada di sini, tetapi punya semua. Maka kita hanya sebagai alat saja di sini. Maka di sini kita membina manusia dan kaum muslimin untuk mengetahui Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita kirimkan ke Yaman. Kemudian mereka pulang, kita berikan wadah di sini. Yang tidak sempat ke Yaman pun dipersilahkan di sini untuk berdakwah. Maka kita setiap pekan memberikan juga latihan ceramah, dan itu akan terus menerus. Sehingga kalian sudah terbiasa. Dan sehingga kalian nanti akan siap kapanpun, anytime, anywhere diminta, Ustadz ceramah ya, siap. Ustadz besok khutbah Jumat, siap. Ustadz besok ada acara demikian dan demikian, siap. Tidak, oh ntar dulu, ngumpulin dulu bahan. Oh ntar dulu, belum siap untuk khutbahnya. Tidak. Maka mulai dari sekarang latihan. Dan insya Allah tinggal 2 pekan lagi dari ikhwah selesai. Maka bulan yang akan datang, bulan November, khutbah-khutbah kalian akan di atas mimbar tanpa seperti khutbah Jumat. Kemudian setelah itu mulai kita akan melaksanakan ceramah in Arabic. Ceramahnya pakai bahasa Arab. Wah, senang anak-anak kita. Mereka yang jadi muskilah terjemah ke bahasa Indonesia. Nah, sekarang bagi santri-santri yang belum bisa bahasa Arab agak sedikit sukar namun bagus. Kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang seperti itu. Jadi nanti akan ada ceramahnya itu khusus dengan bahasa Arab, dan nanti kembali lagi ke bahasa Indonesia, dan nanti kembali ke bahasa Arab, dan nanti gabung Arab and English. Karena ini juga penting untuk dakwah. Maka ini yang bisa kita berikan dari pelajaran kita. Di mana hadis ini hadis yang pendek. Siapa yang sudah hafal langsung di majelis hafal. Indak ya Hudzaifah. Iqra al-matan wa sanad. Baca. Kita mengharapkan di sini orang-orang belajar tidak ngantuk. Setelah belajar langsung hafal sanad, langsung hafal matan. Bismillah, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warid qala haddatsana Ikrimah qala haddatsana Khalid an Ikrimah an Ibn Abbas qala qamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahumma 'alimul kitab. Indak ya Ucok Wan. Isbir. Apa perintahnya? Taib. Al-an sebutkan sanad dari atas ke bawah, dari Ibnu Abbas, siapa murid-muridnya semua. An Ibnu Abbas, an Ikrimah. Enggak bisa an Ibnu Abbas, an Ikrimah. Anhu, bukan an, anhu dari dia.
Kesalahan teknis. Dipersiapkanlah sebelum pelajaran. Baik, sekarang dari atas, dari sahabat. Jangan bilang an. Kalau dari bawah an, dari. Tapi anhu, dari dia. Ibn Abbas anhu, Ikrimah anhu, Khalid anhu, Abdul Wahid anhu, Abu Ma'mar. Baik. Usama Ahsan dari Depok. Anaknya Ustadz Adi. Baru berapa bulan? 3 bulan? 4 bulan? 3,5. 3,5. Kita tanya rawi. Abu Ma'mar siapa namanya? Abdullah ibn Amr. Masya Allah. Dari mana? Al-Basri. Iya, dari mana Al-Basri itu? Dari Depok atau dari Tangerang? Negaranya di mana? Basrah dari mana Basrah? Irak. Dari Irak. Ahsan. Terus haddatsana Abdul Waris. Siapa Abdul Waris? Abdul Waris ibn Sa'id. Ibn Sa'id. Taib. Dari mana dia? Al-Basri. Taib. Haddatsana Khalid. Siapa Khalid? Khalid ibn Mihran. Dilaqabi dengan apa? Tadi saya katakan untuk membedakan dari Khalid yang lain. Hadza. Al-Hadza, apa maknanya hadza? Tukang sendal, memperbaiki sendal atau membuat sendal. Tapi yang rajih dia bukan pembuat sendal, tetapi banyak duduk dengan mereka, teman-temannya seperti itu. An dari siapa? Ikrimah. Siapa Ikrimah? Maula Ibnu Abbas. Asalnya dari mana? Al-Barbari. Baik. Kemudian meriwayatkan An Ibni Abbas. Baik. Matannya bagaimana? Lafadznya Ibnu Abbas. Qala dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahumma 'allimhul kitab. Masya Allah. Ini jazakumullah khair. Anaknya Ustadz Adi baru 3,5 bulan. Maka dia sekarang tadi didengar menghafal Sahih Al-Bukhari dengan sanad. Dan mengetahui rijal-rijalnya. Siapa Ikrimah? Siapa Abdul Waris? Tahu Basrah itu bukan di Depok tapi di Irak. Maka nikmah dari Allah. Allah memberikan dia ilmu. Dan semoga apa yang ada pada kita Allah berkahi dari ilmu. Yang penting ikhlas. Ikhlas kalian menuntut ilmu. Dan ikhlas dari pengajar. Dan ikhlas dari para pengurus. Untuk memudahkan prasarana-prasarana dakwah, maka kita semuanya di sini bekerja sama dalam kebaikan. Dan kita ucapkan juga mereka yang di belakang layar, karena ma'had kita ma'had yang free of charge, gratisan. Siapa yang membayar listrik, alhamdulillah ada tugas-tugasnya. Dan mereka tidak ingin disebut. Dan siapa yang biasa mengirim uang untuk membeli beras, untuk membeli gas dan sebagainya, maka semuanya kecipratan pahala, mendapatkan saham-saham. Maka dipersilahkan kepada ikhwah yang ingin mendapatkan pahala, ada sepeser, 2 peser, ataupun ada 1.000, 2.000 bisa disalurkan. Dan itu untuk kepentingan kita para penuntut ilmu. Dan antum saksikan bahwa penuntut ilmu di sini bukan kaleng-kaleng. Iya. Siapa yang tadi terlambat? Nah, ada yang mau dipukul. Di sini yang terlambat bangun setelah adzan awal jam 3.45 tidak ke masjid dipukul. Yang masbuk dipukul. Yang tidak hafal hadis dipukul. Yang tidak hafalan Quran dipukul. Dan hafalan Quran setiap pekan banyak salahnya dipukul. Banyak dipukul ya. Tangan kalian kebal berarti. Pulang dari sini jadi tukang pukul. Alhamdulillah.
Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.